Shalom kekasih Tuhan, bertemu lagi pada malam hari ini. Dalam anugerah Tuhan, kita bersama-sama bisa mempersembahkan setiap pujian, hormat, syukur kita hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran, nyatakan ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Atas sore hari ini, sepanjang hari Tuhan, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan setiap pujian kami kepadamu. Tuhan, Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan,
betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa kasih-Mu atas kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus atas segalanya. Bagi-Mu segala pujian kami Yesus. Mari lawat kami, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami rindu akan pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu, oh kekasih jiwa kami. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh hati kami haus, sungguh hati kami haus akan Engkau. Tuhan, Tuhan, terima kasih. Kami bawa syukur hanya bagi-Mu Yesus. Yesus, Yesus. Ya dalam pada bayasik ya dalam. Terima kasih. Tangan-Mu yang tak terlihat itu selalu menopang kami. Pertolongan-Mu tiada pernah terlambat. Campur tangan-Mu atas setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau sangat baik, sungguh Engkau penuh kasih atas kami. Oh Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Oh Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. Labaya sekia dalayabo. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya.
hanya Tuhan, tiada yang lain selain daripadamu Tuhan. Segala kebaikan yang kami boleh alami hari lepas hari sampai detik ini Tuhan, semua karena anugerah. Untuk itu Tuhan, kami mau angkat setiap tangan kami. Kami mau angkat setiap pujian kami bagi Sang Anak Domba. Engkau yang berkuasa untuk selama-lamanya. Engkau yang memerintah di dalam hidup kami. Bahkan Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa menyembahmu Yesus. Kami rindu untuk senantiasa memujimu. Karena Engkaulah hidup kami. Dan di dalam tangan-Mu lah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami rindu ingin semakin dalam di dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus, bekerjalah Roh Kudus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan jamaah-Mu, ku rasakan sentuhan-Mu. Haleluya, oh Yesus, kami percaya, kami percaya. Lawatan-Mu dahsyat, lawatan-Mu ajaib sore ini, lawatan-Mu menjamah setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja, kuasa-Mu sedang menjamah setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami, Engkau memperbarui roh kami, Engkau memperbarui jiwa kami, Engkau memperbarui pikiran kami, Engkau memperbarui segenap hidup kami Tuhan, untuk seperti-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kuasa-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari say haleluya, mari shout to the Lord. Haleluya. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan memulihkan, kuasa Tuhan memperbaharui, kuasa Tuhan memulihkan, menyembuhkan atas setiap kita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjamah setiap keluarga, menjamah setiap pribadi, dimanapun kita semua berada. Tuhan melawat kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh di mana kami berada, tidak dibatasi oleh latar belakang kami. Namun ketika kami punya iman dan mata kami selalu tertuju kepadamu, maka apa yang kata dunia tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu yang kami pegang Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Meskipun dunia bergoncang, namun firman-Mu tinggal tetap. Dan kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu sedang terjadi. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Yes, to the Lord, thank you. Kalau lain ditolong, saya sudah tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Aku berserah. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Oh, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Terima kasih Tuhan, kami tenang ada di dalam hadirat-Mu, dan kami menunggu-Mu untuk Engkau berfirman atas setiap kami. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu sore malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Urapi setiap kami, celikkan mata rohani kami, buat kami mengerti, nyatakan isi hati-Mu, dan biar kami mendapat rema firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu dan pimpin setiap jalan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Selamat malam, kita bertemu kembali di dalam ibadah worship night kita malam ini.
Firman Tuhan yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu semua, saya ingin membagikan tentang berbahagia di dalam ujian. Saudara, kadang ketika kita mengalami masa-masa ujian, masa-masa yang berat, persoalan datang, kita sering tanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi kepadaku? Kenapa Tuhan Kau izinkan persoalan ini datang? Ujian ini begitu berat dalam hidupku. Malam ini, saudara, biarlah firman Tuhan itu memberikan kita jawaban. Berikan kita kekuatan sehingga kita bisa berbahagia di dalam ujian kita. Saya ketika membaca firman, ada satu firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Ayat 12, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah engkau heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika saya membaca firman ini, hati saya mulai gelisah, kekasih Tuhan. Kenapa? Saya ingin belajar memahami firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan yang dipakai oleh semua umat percaya. Firman berkata, kamu jangan kaget ketika masalah itu datang. Saudara-saudara kekasihku, janganlah kamu heran. Saudara, di dalam terjemahan lain dikatakan do not be surprises. Jangan shock, jangan kaget akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jangan kaget atas datangnya cobaan, dan yang membuat saya lebih deg-degan adalah dikatakan nyala api siksaan atau nyala api ujian di dalam terjemahan lain. Saudara, ini topik yang dicatat di dalam Alkitab tentang bagaimana menderitanya seorang Kristen. Firman Tuhan jelas berkata, kamu jangan anggap aneh. Kamu jangan heran. Kamu jangan anggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kamu jangan buat dirimu syok, kaget. Atas apa? Penderitaan seperti nyala api. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Firman ini begitu, saudara, begitu dalam artinya bahwa kalau engkau mengalami masa-masa ujian, dan ujiannya bukan ujian kecil Bapak Ibu. Menderita sebagai orang Kristen, Alkitab mencatat penderitaanmu seperti nyala api yang berkobar. Bukan engkau menyalakan lilin, nyala api. Nyala api. Itulah ujian siksaan yang datang kepadamu, dan kamu jangan anggap aneh. Jangan anggap heran, jangan mengagetkan kamu, seolah-olah itu hal yang luar biasa. Jadi Alkitab, Rasul Paulus menulis bahwa
bagi orang Kristen, ujian yang seperti nyala api itu adalah hal yang biasa. Jangan kaget. Apa engkau dengar ini, kekasih Tuhan? Kapan cobaan atau ujian yang datang kepadamu itu seperti nyala api? Ini bukan berbicara tentang ujian yang biasa. Berbicara bukan mengenai engkau dalam kesusahan yang kecil. Tapi firman Tuhan berkata, ujian yang datang kepadamu itu seperti nyala api. Kapan nyala api itu datang kepadamu? Firman Tuhan ini seperti satu garansi. Satu garansi bagi engkau dan saya. Bahwa kita diperingati sejak awal. Bahwa untuk seorang Kristen yang menderita itu, yang dikatakan menderita itu, dia akan mengalami ujian seperti nyala api. Dan firman Tuhan hebatnya berkata, kamu gak boleh kaget, gak usah kaget, dan gak usah menganggap itu luar biasa. Anggap biasa saja ujian siksaan kepada orang Kristen yang ujiannya seperti nyala api. Ujian ini apa, saudara? Ujian yang seperti nyala api ini apa? Ujian sebagai orang Kristen untuk menguji kekuatan iman kita. Menguji kekuatan roh kita. Jadi saat engkau menemukan bahwa keadaanmu sulit hari ini. Cobaanmu itu berat hari ini. Masalahmu banyak hari ini. Firman Tuhan sudah berkata kepada engkau hari ini. Bahwa ujianmu seperti nyala api. Jangan takut kalau engkau berhadapan dengan ujian-ujian yang hari ini seperti nyala api di hadapanmu. Jangan kau takut, jangan kecil hati, jangan putus asa. Sebab firman Tuhan berkata itu hanya ujian. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu untuk kebaikanmu. Dia sedang memperbaiki karaktermu. Dia memperbaiki kualitas imanmu. Dia memperbaiki cara berdoamu. Dia memperbaiki cara tingkah lakumu. Dia memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Dia memperbaiki di dalam kualitas yang lebih baik. Lewat apa? Lewat ujian. Saudara, Tuhan sedang tempatkan ujian yang berapi-api supaya dia bisa membakar semua kotoran yang ada di dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan itu sebagai consuming api yang memurnikan, purify fire. Tapi apa yang dikatakan 1 Petrus 4 ayat 13? Ini dia. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, saya mau katakan ini. Tidak pernah ada sesuatu terjadi dalam kehidupan orang percaya tanpa seizin Tuhan. Sehelai rambut kita jatuh, Dia tahu. Apapun yang terjadi bagi anak-anaknya, Bapa izinkan itu, harus seizin Bapa. Jadi firman Tuhan berkata ayat 13, jika kamu menderita di dalam bagian yang kamu dapat dari siapa, kekasih Tuhan? Dapat dari Bapa. Dari Tuhan izinkan kepada engkau. Apapun keadaanmu, mungkin di dalam sakit, engkau berkata, Tuhan, dokter memvonis aku kanker. Dokter memvonis aku penyakit aneh. Dokter memvonis aku penyakit berbahaya. Tuhan, aku punya keluarga yang no hope, tidak ada harapan untuk diperbaiki. Tuhan, suamiku
gak punya harapan diperbaiki. Istriku sudah pergi meninggalkan aku. Kami gak punya harapan diperbaiki. Hubungan rusak. Kami tidak punya harapan untuk diperbaiki. Usahaku bangkrut. Kami gak punya harapan untuk diperbaiki. Firman Tuhan berkata, ada ujian-ujian yang kamu dapat menjadi bagianmu dalam penderitaan Kristus. Saudara, kalau kita mulai jujur, apa yang dialami Yesus Kristus ketika dia harus menebus kita? Dia alami rasa sakit, penderitaan yang tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat terbayarkan, kekasih Tuhan. Dia mengalami cemooh, hinaan, bahkan gak punya apa-apa, kekasih Tuhan. Ditinggalkan, murid-muridnya terserak-berai, terserak semua. Tercerai-berai, kekasih Tuhan. Tidak banyak orang datang menunggu Tuhan di salib. Yesus harus hancur tubuhnya. Lambungnya hancur, wajahnya hancur. Darahnya habis, kekasih Tuhan. Dicemooh, diludahi, diinjak. Dia bayar harga yang tinggi untuk keselamatan kita. Jadi 1 Petrus 4 ayat 13 berkata, bahwa ujian-ujian yang ditaruh oleh Bapa kepadamu, masing-masing kita mempunyai ujian yang seperti nyala api. Saya tidak percaya bahwa ada orang yang dikatakan Kristen, tetapi dia tidak pernah menderita. Ini kebenaran firman. Seorang yang dikatakan Kristen, dia harus menderita, mendapat bagian daripada penderitaan Kristus. Lewat apa? Ujian yang seperti nyala api. Bapak taruh kepada kita semua. Supaya kita menjadi bagian, mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Apakah engkau bisa berkata, Tuhan, engkau kan sudah menderita bagiku. Engkau sudah teraniaya bagiku. Engkau sudah tercabik-cabik. Engkau hancur bagiku. Supaya aku tidak perlu menderita. Engkau sudah menderita, engkau mati bagiku, engkau bangkit bagiku, supaya aku tidak perlu menderita. Siapakah engkau, siapakah saya? Sehingga kita tidak mengalami seperti lebih daripada Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti. Itu doktrin-doktrin palsu gereja akhir-akhir ini. Banyak gereja yang mengajarkan kamu tidak perlu menderita karena Yesus sudah menderita. Kamu tidak perlu masuk dalam ujian-ujian yang berat. Bagianmu diberkati karena Yesus sudah menderita. Saya katakan dengan jelas itu tidak alkitabiah. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu pola pikir bukan kehendak Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, kamu jangan anggap aneh. Dan jangan kamu anggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi kamu harus menerima bagian yang ditetapkan Bapa kepadamu sebagai bagian daripada penderitaan Kristus. Kita jangan cepat mengeluh dan menolak ujian atau untuk menghindari tes ini. Semua orang Kristen mengalami dengan berbagai macam cara. Tapi beritanya adalah ujian yang engkau dan saya alami adalah ujian seperti nyala api, kekasih Tuhan. Sakit, iya. Tes yang ujian yang ditaruh Tuhan adalah untuk mentraining kita. Latihan, kekasih Tuhan. Ujian setiap kita dengan masalah-masalah yang berbeda. Ujian adalah tempat untuk kita dilatih. Tuhan menaruh kita di dalam ujian menurut kepentingan Bapa. Untuk apa? Supaya kita memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Bukan karakter yang sama dengan pendetamu. Bukan karakter yang sama dengan gembalamu. Bukan sama seperti orang-orang hebat. Bukan sama seperti orang-orang terkenal. Karena Bapa kepengen engkau sama seperti Yesus. Nanti masuk di dalam kekekalan memerintah bersama-sama dengan Yesus.
Karena itu dia taruh kita di dalam ujian. Di dalam ujian kita dilatih bagaimana kita mempunyai ketajaman di dalam roh. Kita mempunyai iman yang semakin teguh di dalam Dia. Kita mempunyai cara berdoa yang benar. Kita mempunyai hubungan yang dalam dengan Dia. Ketergantungan yang dalam dengan Dia. Fokus kita dirubah lewat masalah. Fokus kita kepada daging kita, fokus kita kepada keinginan daging kita, itu diubah sama Tuhan lewat apa? Lewat masalah. Dunia saat ini, semua kita dilatih untuk merasa nyaman dalam segala hal. Ini dunia, kekasih Tuhan. Untuk itu Tuhan perlu menaruh kita di dalam ujian. Saudara, dunia ini menawarkan segala sesuatu yang mengenakkan daging kita. Secara instan, secara cepat, engkau bisa nyaman, dagingmu merasa nyaman. Tapi Tuhan berkata, daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena itu, Dia menaruh kita di dalam ujian supaya kita terlepas daripada keinginan daging kita. Berbahagialah engkau dan saya yang tidak perlu mengalami ujian. Kita sudah sadar. Kita sudah terus mengejar Tuhan. Tuhan, aku mau hidup dibenarkan terus. Aku tidak mau hidup terlena dengan daging. Aku tidak mau hidup terlena dengan keinginan-keinginan dunia. Rasa nyaman ini aku mau terus mengikis daging kita. Mengikis daging itu penderitaan. Bagaimana engkau terus disuruh mengampuni untuk orang-orang yang menyakiti engkau, itu penderitaan. Bagaimana engkau menjadi pendamai, itu penderitaan. Bagaimana engkau sabar, itu penderitaan, kekasih Tuhan. Bagi orang-orang benar. Karena itu, saudara, kalau kita mengerti firman ini, tentu kita punya pola pikir diubah sama Tuhan. Bahwa ujian itu jangan melulu kambing hitamkan setan atau iblis. Iya, ada ujian yang datangnya bukan ujian. Ada serangan-serangan daripada si iblis, si setan untuk menjegal orang-orang benar. Tetapi jangan terburu-buru mengkambing hitamkan setan. Kalau engkau sendiri ditaruh Tuhan di dalam ujian. Apapun keadaanmu hari ini. Jangan mengeluh di dalam ujianmu. Amsal 17 ayat 3. Mari kita sama-sama baca. Amsal 17 ayat 3 berkata begini. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudaraku, dengan kata lain, Tuhan berkata, Alkitab menulis bahwa untuk memurnikan kita, Tuhan melihat hati. Pemurniannya seperti pemurnian emas dan perak. Tuhan memurnikan hati kita dengan ujian yang seperti nyala api yang berkobar itu untuk apa? Untuk supaya kita menjadi emas murni. Karena api yang berkobar itu ujiannya seperti memisahkan emas dan perak dari segala yang kotor. Hati saya, kehidupan engkau, semua kita yang disebut orang percaya itu dimurnikan. Tuhan menguji hati kita, Tuhan menguji iman kita pada titik di mana kita punya kecenderungan daging. Kekasih Tuhan, dengar baik. Ujian itu biasanya datang di mana kita punya kecenderungan daging. Di situ kita diuji. Semua yang kotor harus lewat api, kekasih Tuhan. Sakit, terbakar. Tapi percayalah, kalau engkau dan saya mengerti bahwa ini adalah konsep ujian, engkau akan bertahan. Hanya ujian, kekasih Tuhan. Bukan untuk membakarmu.
kembali di dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Tadi dia berkata apa? Engkau harus mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, supaya engkau juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, dengar baik. Kemuliaan yang paling besar yang dinyatakan Tuhan, yang paling hebat, yang paling dahsyat adalah ketika Dia datang kembali yang kedua kali. Dia menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada orang-orang benarnya. Itu kuasa kemuliaan yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling diinginkan oleh orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata, jika engkau tidak mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, kekasih Tuhan, engkau tidak dapat bergembira di dalam kuasa kemuliaan Tuhan pada waktu Dia menyatakan kemuliaannya. Bukankah itu satu janji yang hebat? Kalau hari ini engkau ada di dalam kesakitan, engkau ada di dalam masalah yang berat, kalau engkau ada di dalam persoalan demi persoalan, pandanglah kemuliaan Tuhan yang akan kamu dapat nanti. Karena itu bertahan. Ini hanya ujian sementara. Semua kita harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Apa? Mungkin karena sakit kaki kita diremukan. Mungkin karena sakit tangan kita harus dipotong. Saudara, Kristus ngalami itu. Yang paling ekstrim, kekasih Tuhan. Kita ada di dalam ujian-ujian kematian. Saudara, itu tidak menghancurkan engkau. Setiap orang Kristen yang tidak mengalami penderitaan, yang tidak mengalami bagian dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus, dia tidak akan bergembira melihat kemuliaan Tuhan pada waktu dia menyatakan diri. Alkitab yang berkata, Rasul Paulus menulis, pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, orang-orang yang bertahan di dalam ujian, yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, mereka akan bergembira. Pada waktu Ia menyatakan diri. Saudara, bukankah itu kekuatan? Bukankah itu kekuatan bagi kita, kekasih Tuhan? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 menulis begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, tidak sedikit kita, semua orang Kristen, semua orang benar yang mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami ujian. Di tengah-tengah ujian pasti ada kesaksian. Kesaksian apa? Bagaimana dia ditolong Tuhan. Pasti akan mengalami kesaksian secara pribadi betapa dahsyat Tuhan. Pasti merubah pola hidupnya dengan Tuhan. Pasti meneguhkan imannya. Dia semakin intim dengan Tuhan. Pasti juga akan semakin mengokohkan iman percayanya di tengah-tengah ujian, lewat ujian, kekasih Tuhan. Iman kita lebih teguh. Jam doa kita lebih banyak. Kita lebih berharap sama Tuhan. Kita lebih percaya kepada Tuhan. Kita lebih berseru-seru kepada Tuhan. Kapan? Di tengah-tengah ujian. Amin, kekasih Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, ada mahkota yang menanti kita, yang bertahan di dalam ujian. Kekasih Tuhan, ujian dari Tuhan itu ada hadiahnya.
Percayalah, tetapi banyak orang Kristen ketika menghadapi ujian yang difokus adalah ujiannya, bukan mahkotanya, bukan kemuliaan Tuhan. Dia melihat persoalannya, dia melihat sakitnya, dia mengalami kesesakannya lebih besar dari segala sesuatu. Padahal Tuhan berkata, jangan kamu anggap sesuatu yang luar biasa, sebab ujian itu adalah kamu mengambil bagian dengan Kristus. Dan ujianmu itu akan membawamu melihat kemuliaan anak domba Elohim itu pada waktu dia menyatakan diri. Engkau akan berbahagia. Ujian itu akan memberikan engkau ketekunan. Lebih tekun berdoa, lebih tekun beriman, lebih tekun mencari Tuhan, lebih berharap, lebih berani bersaksi. Itu hasil daripada ujian. Amin, kekasih Tuhan. Setiap ujian itu membawa kita kepada kedewasaan iman kita. Itu target Tuhan. Bukankah Paulus di dalam 1 Petrus 4 ayat 13 tadi berkata, karena penderitaanmu itu, karena engkau mau bertahan di dalam ujian, tidak komplain kepada Tuhan, tidak bertanya-tanya kepada Tuhan, tetapi di dalam hati kita, paradigma kita, kita percaya bahwa aku sedang menderita bersama-sama dengan Kristus. Itu membawa engkau melihat kemuliaan anak domba Allah pada waktu dia menyatakan diri. Saudara kekasih Tuhan, pada akhirnya semua ujian orang benar, semua ujian orang-orang Kristen pada akhirnya nanti akan memuliakan Tuhan. Hidupmu akan berkata, dulu sebelum aku diuji, dulu sebelum aku mengalami persoalan ini, dulu sebelum aku mengalami tantangan ini, dulu sebelum aku mengalami sakit ini, aku tidak begini sama Tuhan. Tapi hari ini aku menganggap semuanya adalah kebodohan. Hidupku diperbaharui, mataku semakin melihat Tuhan, hatiku semakin percaya, imanku semakin teguh, mulutku semakin teguh berseru kepada Dia. Jam doaku semakin banyak, aku semakin berharap, hatiku semakin dilembutkan, hatiku semakin mengasihi Dia. Hanya lewat ujian. Kekasih Tuhan, biarlah ini merubah paradigma kita. Baiklah apapun keadaan kita, hari ini bertahan di dalam ujian. Bersukacitalah, kejar Bapa, biarlah Bapa memberikan engkau kesukaan, sehingga di dalam penderitaanmu engkau terus berharap kepadanya. Jadilah mempelai yang dewasa, kekasih Tuhan, sebab kedewasaan adalah ciri daripada mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Setianya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Setianya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Satu angkai bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapa, terima kasih kami boleh beribadah malam ini kepada Engkau. Segala pujian hormat kami kepada Engkau, hanya kepada Engkau yang kami sanjung, yang kami muliakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dapat malam ini. Bapa, kami berdoa, Tuhan biarlah Engkau memberikan kami semua kekuatan. Hamba-Mu berdoa kepada semua jemaat-Mu, semua kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah bersama dengan keluarga, keadaan yang hari-hari ini mengalami ujian. Tuhan memberikan mereka bagian di dalam penderitaan Kristus. Apapun keadaan mereka, Bapa, apapun keadaan kami, Bapa, biarlah firman-Mu itu menghidupkan kami. Berikanlah firman-Mu, biarlah firman-Mu ini memberikan kami kekuatan untuk kami bertahan. Sebab kami sadar dan kami tahu bahwa firman-Mu hari ini berkata bahwa ujian yang Engkau taruh di dalam kami menurut bagian kami masing-masing adalah bagian persekutuan kami dengan Kristus. Berikan kami kekuatan supranatural supaya kami tahan menderita seperti Yesus menjadi bagian. Kami tidak layak sesungguhnya, Tuhan. Siapakah kami kalau kami menjadi bagian dari penderitaan Kristus hanya karena Tuhan mengangkat kami? Terima kasih. Apapun keadaan saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan di rumah Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi yang sakit, yang bergumul dengan sakit mereka yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, baik di dalam keluarga mereka, sanak saudara. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam seizin-Mu Tuhan, ujian ini mereka boleh lalui dengan kemenangan. Tangan Tuhan selalu tersedia untuk menyembuhkan mereka. Darah Kristus terlalu mampu, bilur-bilur Kristus terlalu mampu untuk menyembuhkan mereka. Tetapi ketika mereka ada di dalam ujian-ujian ini Tuhan, biarlah mata mereka boleh tertuju kepada mahkota yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tangan-Mu terulur untuk menyembuhkan sakit mereka, yang di rumah sakit, yang di rumah, yang sedang perawatan jalan, apapun keadaan sakit mereka, bilur-bilur Kristus kami katakan sanggup menyembuhkan mereka. Biarlah boleh Kau alirkan kuasa kesembuhan dari surga kepada kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih kepada semua yang bergumul dengan persoalan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga mereka, di dalam hubungan satu dengan yang lain. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Engkau yang memimpin umat-Mu. Bagaimana mereka boleh melalui ujian-ujian ini di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh berkemenangan di dalam Engkau. Tangan-Mu menopang mereka. Engkau memberikan mereka jalan keluar. Engkau memimpin hikmat yang baru kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka tahu bagaimana mereka harus melangkah. Biarlah pertolongan, kelegaan, damai sejahtera, sukacita mengalir seperti sungai kepada semua keluarga-keluarga-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, buat semua anak-anak kami yang berpisah dengan keluarga-keluarga karena mereka harus bekerja di luar kota, maupun mereka harus studi di luar kota maupun di luar negeri. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau mendengar mereka. Biarlah kasih Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Anak-anak kami boleh bekerja dengan baik, mereka boleh belajar dengan baik, dan mereka boleh mendapatkan bagian yang terbaik dari Tuhan karena anugerah. Terima kasih, biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia daripada Yeshua HaMashiach, Mesias kami,
dan pertolongan daripada Roh Kudus itu terus menyertai kami semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yeshua datang menjemput kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan amin. Terima kasih kekasih Tuhan. Kita bertemu di ibadah kita minggu depan.